Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video channel Bu Camat. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas segitiga siku-siku istimewa dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sekarang kita lanjutkan segitiga siku-siku istimewa yang kedua, yaitu segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, perlu kalian ketahui pula segitiga siku-siku itu banyak jenisnya ya, dan sudutnya tidak selalu istimewa. Nah, apa sih keistimewaan segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini Ibu tampilkan sebuah segitiga sama sisi, tentunya memiliki ketiga sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Ya, masing-masing sudutnya 60 derajat. Jika diketahui panjang sisi segitiganya adalah 2, kemudian kita tarik sebuah garis tegak, ya, tegak lurus, lalu segitiga sama sisi ini menjadi 2 bagian, yaitu membentuk 2 buah segitiga siku-siku. Jika kita lepas salah satunya, sudutnya yang di sini masih tetap sama 60 derajat, kemudian yang di atas ini 30 derajat. Ya, di sini sudutnya siku-siku ya, karena tadi garisnya tegak. Nah, untuk panjang sisinya yang semula 2, karena dibagi menjadi 2 bagian, maka panjangnya menjadi 1. Nah, untuk sisi miringnya itu 2. Lalu bagaimana dengan sisi siku-siku yang satu lagi nih, yang tegak? Kita misalkan dengan X. Kita bisa menentukan panjang X ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. X kuadrat sama dengan, karena di sini 2 ini adalah sisi terpanjang, maka X kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. X kuadrat sama dengan 3. Maka X sama dengan akar kuadrat dari 3. Berapa sih akar kuadrat dari 3? Yaitu sekitar 1,7. Sekian, sekian, sekian. Jadi dari sini kita peroleh nilai X-nya ini yaitu akar 3. Coba kalian perhatikan, sisi terpanjangnya yaitu 2 satuan, kemudian sisi terpendek 1 satuan, dan sisi siku-sikunya yaitu akar 3. Kalau kita susun dari yang terpendek, 1 akar 3, 2. 1 ini letaknya di depan sudut 30 derajat, yaitu sisi terpendek. Tentunya terletak di hadapan sudut terkecil. Kemudian akar 3 terletak di hadapan sudut 60 derajat. Nih, perhatikan sudut 60 derajat ini menghadapnya ke sini ya. Menghadap ke sisi siku-siku yang lebih panjang, yaitu akar 3. Dan 2 letaknya di hadapan sudut siku-siku. Maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yaitu 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Inilah istimewanya ya. Berapapun panjang ketiga sisinya, kalau disederhanakan pasti nilai perbandingannya ini. 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, atau dapat kalian pahami juga dengan menggunakan rumus. Jika sisi terpendeknya dimisalkan dengan A, ya, kemudian sisi di hadapan sudut 60 derajat yaitu A akar 3, dan sisi terpanjang yaitu 2 kalinya A. Jadi kalian harus memahami A itu yang di mana, A akar 3
2A. A adalah panjang sisi terpendek, yaitu letaknya di depan sudut 30 derajat. A akar 3 adalah sisi siku-siku yang ukurannya lebih panjang ya, yaitu di depan sudut 60 derajat. 2A adalah sisi terpanjang. Ini ukuran dari sisi terpanjang, yaitu letaknya di depan sudut 90 derajat. Nah, jadi kalian harus memahami letak sudutnya nih. Gitu. Jadi kalau di soal biasanya akan diketahui besar salah satu sudutnya. Oke, coba sekarang kita cek pemahaman ya. Menentukan letak perbandingan dari ketiga sisi segitiga siku-siku istimewa yang memiliki sudut 30, 60, dan 90 derajat. Yang pertama, ini nomor 1. Coba, di sini diketahui 30 derajat nih, di sini 30 derajat. Berarti di sini 60 derajat ya. Maka yang di atas ini adalah 60 derajat. Nah, maka nilai perbandingannya di depan 30 derajat ini 1. Nilai perbandingannya di sini 1. Kemudian di depan sudut 60 derajat yaitu akar 3. Dan sisi terpanjang yaitu 2 kalinya sisi terpendek. Berarti di sini 2. Lalu nomor 2. Diketahui sudut 60 derajat di sini. Berarti yang di atas ini 30 derajat. Nah, sisi di hadapan sudut 30 derajat, ini nilai perbandingannya 1. Di depan 60 derajat ini akar 3 dan sisi terpanjang 2. Nomor 3. Diketahui salah satu sudutnya 60 derajat, maka di sini 30 derajat, berarti di hadapan sudut 30 derajat, di sini 1, ini akar 3, dan ini 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian harus tepat dalam menentukan nilai perbandingannya, jangan sampai terbalik. Sekarang kita ke contoh soal menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku istimewa jika diketahui salah satu panjang sisinya dan besar sudutnya. Nomor 1. Misalkan di hadapan sudut 30 derajat diketahui 6. Nah, berarti ini masih soal level 1 ya. Ini termasuknya angkanya masih angka-angka yang cantik nih, masih ketebak. Kalau sisi terpendeknya 6, berarti sisi di depan sudut 60 derajat ini 6 akar 3. Yang terpanjangnya 12, ya, 2 kalinya. Nomor 2. Sisi terpanjang diketahui 20 cm. Berarti yang terpendek setengahnya ya. Mana yang terpendek? Nah, kalau ini diketahui 60 derajat, berarti di sini sudutnya 30 derajat. Jadi di hadapan sudut 30 derajat, ini adalah sisi terpendek. Di sini terpendek. Ini setengahnya dari sisi terpanjang, yaitu 10 cm. Maka ini 10 akar 3 cm. Nomor 3, diketahui, oh ini maaf, letak sudutnya agak berantakan. Diketahui ini sudutnya 60 derajat di sini, maka ini 30 derajat. Nah, di hadapan sudut 60 derajat diketahui panjang sisinya 8 akar 3. Ini sudah ada akar 3-nya nih. Berarti sisi terpendek yaitu di hadapan sudut 30 derajat, 8 cm. Ya, 8 akar 3. Maka sisi terpanjangnya 2 kalinya, yaitu 16 cm. Nah, ini masih mudah, masih mudah ketebak ya, karena angka-angkanya angka-angka cantik nih. Sekarang bagaimana kalau diketahui angkanya tidak sesuai dengan rumus ya, kita gunakan cara perbandingan.
Tentukan panjang P dan Q. Ya, nomor 1. Diketahui di hadapan sudut 60 derajat, yaitu 12. Nah, kita cantumkan dulu deh perbandingannya. Berarti di depan sudut 30 derajat, ini perbandingannya 1, di sini akar 3, di sini 2. Kita mencari panjang P, kita gunakan perbandingan panjang P berbanding 12. Jika disederhanakan, ini nilai perbandingannya 1 berbanding akar 3. Nah, ini jangan terbalik ya. P itu nilai perbandingannya 1, 12 ini nilai perbandingannya itu akar 3. Kemudian kali silang. P dikali akar 3, akar 3P sama dengan akar 3 dikali P sama dengan 12 kali 1, 12. Maka P sama dengan 12 dibagi akar 3. Sebelumnya sudah dijelaskan ya, menghilangkan bentuk akar pada penyebut itu kita kalikan dengan akar yang sama. Berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sama dengan 12 dikali akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 4 akar 3. Maka nilai P-nya adalah 4 akar 3. Selanjutnya contoh nomor 2. Ini juga sama nih seperti contoh 1. Sisi di depan sudut 60 derajat diketahui 18. Maka panjang P sama dengan kita pakai perbandingan P per 18 sama dengan, nah nilai perbandingan di P ini 1 ya, karena di depan sisi terpendek, per 18 ini akar 3. Kali silang, P dikali akar 3, akar 3P sama dengan 18. Maka P sama dengan 18 per akar 3. Nah, ini kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3 supaya bentuk akarnya hilang. Menjadi 18 akar 3 per 3. Bisa disederhanakan, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6 akar 3. Oke, mungkin sudah cukup 2 contoh ini saja yang dibahas. Untuk nomor 3 kalian bisa coba jawab sendiri ya. Ini masih sama, setipe dengan soal nomor 1 dan 2. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Jangan berhenti belajar ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.